habis angkatan. Asli Bangka semua ya? Ya, asli Bangka semua di sini. Bangka juga. Bangka Tengah. Bangka Tengah di mana? Di Jelutong 1. Oh, Jelutong. Oke. Bukan Bangka Tengah soal. Tapi tidak pernah dengar nama kok. Ayo lo. Pertanyaanku, kenapa milikku? Karena udah itu Pak, udah kami lobby dari DPC-nya pada nggak bisa Pak. Di Grimaya, Gerindra, jawaban Pak Bangun Jaya. Oh, yang Pangkal Pinang. Iya, yang Pangkal Pinang. Kenapa dia nggak mau? Bukan nggak mau Pak. Kemarin itu kami udah lobby, katanya belum sempat. Nanti saya kabari sempatnya kapan. Oke, enggak apa-apa. Harusnya mau dong. Ya, Mungkin berhalangan Pak. oke lah. Iya. Nah, sekarang apa yang mau dikonfirmasi atau diwawancarai tentang partai politik, khususnya Gerindra? Nah, Siapa yang mau wawancarai? untuk pertama mungkin saya Pak. Oke. Izin bertanya Pak Ya. tentang seputaran Partai Gerindra. Ya. Pertanyaan pertama mungkin Partai Gerindra ini sebangka Belitung apa nasional? nasional Pak. Oh, Secara umum lah. secara umum dulu ya. Ya, secara umum dulu Pak. Mungkin pertama saya izin bertanya Pak tentang ideologi dari Partai Gerindra ini apa ya Pak? Nasionalis. Nasionalis ya. Partai Gerindra itu nasionalis kebangsaan. Jadi dia menganut paham intinya bagaimana mempertahankan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar 45, ya, yang menjaga haluan negara sehingga NKRI itu menjadi harga mati. Tuh, intinya begitu. Ya. Kalau saya izin bertanya lagi Pak. Dari partai yang kita tahu kan ada kiri dan kanan. Ya. Kalau dari Partai Gerindra ini termasuk di mana Pak? Kita di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Iya Pak, ya? dong. Netral ini. Kita artinya nasionalis itu nggak ada pilihan kiri atau kanan. Kita berada di barisan terdepan mempertahankan NKRI, berpaham nasionalis, artinya menjaga keutuhan negara itu harga mati gitu. Nah, jadi kalau kiri kan sosialis, kalau kanan itu biasanya cenderungnya kepada yang bernafaskan Islam kan. Nah, jadi kita nasionalisnya gitu. Jadi nggak ada, sebenarnya di Indonesia juga nggak ada partai kiri dan kanan kalau menurut saya loh ya, karena semuanya disatukan dengan Pancasila. Jadi nggak ada partai politik yang tidak berazaskan Pancasila, sehingga apakah dia PKS yang mungkin PKS itu nasionalis religius gitu, ya kan. Kemudian P3 itu kalau dulu religius kan, sekarang juga dia mulai mencairkan diri. Tapi saya nggak berhak mengomentari aliran ya, aliran partai lain, tapi cenderungnya karena semuanya berpatok kepada Pancasila. Nah, sedangkan di Pancasila itu menaruh semangatnya nasionalis, NKRI harga mati lah ibarat. Oke. Baik Pak, mungkin seputaran ideologi dari saya mungkin itu saja. Saya tanyakan. Selanjutnya mungkin teman saya lagi Wahid untuk Ya. pertanyaan Untuk kedua. pertanyaan selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan tentang kalau setiap partai politik kan pasti kan memiliki pendidikan politik ya Pak. Nah, di Partai Gerindra sendiri bagaimana sih Pak pendidikan politiknya dan penerapannya itu? Nah, di Gerindra itu pendidikan politiknya dilaksanakan secara konsisten. Ya, kita dididik, semua kader Gerindra itu secara bertahap dididik di Hambalang, yang artinya yang dikendalikan oleh pimpinan pusat ya. Di Hambalang itu kita dididik kurang lebih antara 12 hari atau sekitar 2 minggu sampai 60 hari, tergantung kategori pendidikan apa. Kalau dia pendidikan pratama itu biasanya 60 hari.
Kalau dia kader muda itu kurang lebih 20 hari. Nah, ada lagi diklat untuk anggota DPRD. Ada diklat untuk anggota DPR RI. DPRD itu gabung, DPRD provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Nah, ada DPR RI yang cara pendidikannya mirip Lemhanas. Nah, kalau kader untuk diklat anggota dewan itu dia seperti diklat biasa saja. Nah, jadi di sana itu kan Gerindra itu memiliki kawasan kurang lebih 200 hektar. Di sana ada mes, ada gedung pertemuan, semuanya lengkap. Jadi selama di sana kita ditanggung seluruh makan kita oleh panitia. Nah, sehingga jenjang pendidikan politik itu dilaksanakan secara terus-menerus. Ini masih berlangsung. Pendidikan politik. Nah, itu dari sisi pendidikan politik yang ke internal. Nah, ada pendidikan politik yang juga dilakukan oleh pengurus partai kepada kader Gerindra yang di kepengurusan. Nah, narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah biasanya KPU, Bawaslu, atau perguruan tinggi yang kita anggap kompeten, atau konsultan yang kita undang di sini gitu ya. Biasanya pertemuannya sering berganti-ganti tempat, kadang di gali-gali itu atau di tempat masing-masing. Kita sewa gedung serbaguna. Kalau di tingkat kecamatan, kalau itu pengurus DPC yang menyelenggarakan pendidikan politik itu melibatkan ketua PAC, sekretaris PAC, bendahara PAC, dan pengurus ranting dari satu kabupaten. Nah, tapi penyelenggaraannya berdasarkan daerah pemilihan, misalnya Koba, Lubuk, gabung penyelenggaraan di Lubuk. Itu pendidikan politik yang sifatnya di tingkat bawah. Jadi ada pendidikan politik yang sifatnya dididik betul-betul oleh Gerindra, tapi juga ada pendidikan politik yang juga narasumbernya dari luar. Nah, kalau yang dididik yang ada di Hambalang itu seluruhnya dari kader Gerindra, pengurus Gerindra. Tapi kalau yang di tingkat PA, di tingkat DPC, tingkat kabupaten kota, itu narasumbernya biasanya dari luar, gabung. Nah, itu kan untuk Partai Gerindra sendiri kan, Pak. Nah, kalau untuk masyarakatnya ada nggak, Pak? Ke masyarakatnya gitu. Kalau sementara ini, kalau kita pendidikan politik ke masyarakat belum maksimal kita laksanakan. Belum ya? Ya kita masih mengikuti ritme pemilu saja gitu. Biasanya diselenggarakan menjelang pemilu gitu kan. Iya. 1 tahun sebelum pemilu itu kita sudah mulai mengundang masyarakat dalam rangka membicarakan tentang bagaimana kondisi politik di Indonesia, kemudian apa yang partai kami akan lakukan. Nah, bagaimana perubahan sebuah perubahan yang kita inginkan harus kita lakukan. Ya harus dari partisipasi masyarakat. Nah, jadi kita dalam pendidikan politik kepada masyarakat itu pada dasarnya ingin mengajak partisipasi publik supaya mereka melek dalam politik, paham partai politik, kemudian menentukan pilihan sesuai dengan pilihan yang mereka miliki, yang mereka yakini, yang partai politik mana yang menurut mereka kompeten gitu kan. Iya. Nah, terus menurut Bapak nih, pendidikan politik bagi pemuda zaman sekarang tuh penting nggak sih, Pak? Oh, penting, sangat penting. Kenapa? Sangat penting. Karena proses politik itu kan tidak berhenti. Dia dinamis. Dan setiap waktu ke waktu selalu berubah. Isu kemudian dinamikanya selalu berubah. Nah, kalau pemuda itu tidak terlibat dalam proses politik yang ada, ya saya berani yakinkan negara juga akan menjadi negara yang stagnan dong. Iya. Lo isinya orang tua semua, kemudian yang pemuda generasi selanjutnya nggak paham politik, bagaimana kita mau maju? Malah jadi banyak yang golput nanti kalau nggak ngerti politik. Bukan soal golputnya, negara itu kan dibangun dari banyak ide, dari banyak
cara berpikir gitu ya. Nah, setiap partai politik kan bermacam-macam cara berpikirnya membangun negara ini. PDIP seperti apa, Gerindra seperti apa. Nah, mereka kan dipertemukan di parlemen. Nah, sekarang kalau orangnya orang itu saja, kecenderungan orang tua, aliran politiknya pasti konservatif. Mereka lebih kepada status quo. Nah, sehingga butuh generasi muda biasanya membawa ide perubahan. Ada kreativitas di sana, idenya kemudian muncul. Nah, seperti itu. Sehingga regenerasi pelaku politik itu penting. Regenerasi pelaku politik itu penting sehingga anak-anak muda itu harus melek politik, harus terlibat dalam proses politik. Tuh, dari mana? Ya sejak dari SMA, sejak dari mahasiswa, sehingga dia paham gitu harus berbuat apa. Nah, kalau nggak terlibat di politik susah juga. Itu kira-kira. Cukup. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya tuh dari teman saya Mita, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, sebentar lagi kan bakal ada pemilu 2024 nih, Ya. Pak. Nah, strategi dari Partai Gerindra sendiri itu gimana ya, Pak? Kalau berbicara strategi sebenarnya rahasia dong. Ya. Tapi sekali lagi Gerindra itu kan dia partainya terbuka kan. Ya kita berkeinginan satu melibatkan generasi milenial sebanyak mungkin. Kemudian memberi pemahaman politik kepada orang-orang yang selama ini tidak terlibat dalam politik agar terlibat. Nah, jadi ada dua segmen yang digarap oleh Gerindra. Satu adalah pemilih milenial. Pemilih milenial ini dia belum pernah ikut pemilihan, tapi memiliki potensi suara yang cukup besar, hampir 25% pemilih baru yang akan terlibat di pemilu. Nah, kemudian ada pemilih yang punya hak pilih tapi tidak ikut memilih. Partisipasi politik kita dalam seluruh rata-rata dalam setiap kontestasi politik itu hanya sekitar 75%. Ya. Tergantung daerah, ada daerah yang sampai daerah ya, tapi nasionalnya 75%. Tapi ada daerah yang sampai 90% daerahnya. Tapi kalau dikalkulasi secara merata itu hanya kurang lebih 75%. Nah, berarti ada 25% yang tidak ikut. Tapi 75% tadi jangan salah, itu ada suara tidak sah karena cara mencoblosnya salah, mereka tidak mencoblos, kemudian mereka nggak paham. Nah, ini orang-orang yang harus diberdayakan melalui pendidikan politik tadi, pendidikan politik publik gitu. Untuk apa? Supaya suara yang tidak sah itu semakin kecil. Kedua, tujuan mereka diberikan pendidikan politik, tingkat kecurangan di pelaksana pemilu di tingkat TPS juga akan terhindar kalau mereka paham. Makanya pendidikan politik itu penting buat partai politik ya. Bukan hanya untuk dia memenangkan, tapi menjaga proses demokrasi itu berlaku atau berlangsung dengan adil, jujur gitu. Nah, kalau orang tidak paham politik, dia hanya datang ke TPS, atau saksi yang dilibatkan oleh partai politik, dia nggak paham tentang bagaimana proses yang berlangsung di TPS. Tak bisa saja orang-orang yang berkuasa mengintervensi. Nah, kalau dia paham, dia dididik secara politik, kan nggak mungkin kan, orang pasti takut. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap proses pemilu dan keberlangsungan politik itu penting bagi semua pihak. Jadi itu lagi. Bakal dianukan oleh Mungkin dari saya ya, Pak, terkait Partai Gerindra ini kan yang partai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari Partai Gerindra sendiri apa sih kontribusi terhadap masyarakat khususnya di Bangka Belitung? Di Bangka Belitung, Ya. gubernur kita dari Gerindra.
beliau kan berbuat untuk Bangka Belitung cukup banyak kan. Nah, keberpihakan beliau kepada masyarakat cukup besar. Ya, ada orang suka dan tidak suka itu wajar, politik itu nggak ada. Tapi dalam proses secara umum beliau memberikan kontribusi. Maknanya begini, Gubernur Bangka Belitung Pak Erzandi Rosman Johan itu tidak kekuasaan yang digunakan itu betul-betul untuk berpihak kepada rakyat. Intinya begitu. Lah, kemudian bagaimana Pak, masih ada juga orang menambang secara ilegal, kok nggak berpihak kepada negara? Lah, bukan tugas beliau secara utuh, beliau bertanggung jawab sendiri dong. Yang mengamankan undang-undang kan bukan hanya gubernur, ada aparat penegak hukum, iya kan? Nah, kalau semuanya dibebankan kepada gubernur, ya nggak bisa juga. Jadi apa indikator kesuksesannya? Ya, buktinya apa? Daerah lain mengalami kesulitan secara ekonomi, Bangka Belitung tidak. Artinya apa? Dari sektor-sektor yang dibangun gubernur untuk memberi ruang ekonomi kepada rakyat, membuat rakyat mendapatkan income. Ya, mendapatkan income apa? Dari sawit, dari program-program pertanian. Lah, kita juga terbantu dari tambang rakyat, ya kan? Ya. Lah, tambang rakyat itu kalau gubernurnya tidak berpihak kepada rakyat, mungkin udah diberangus semua, akan dilarang. Nah, sekarang kalau beliau mau punya kepentingan, misalnya begini, ada gubernur, ini dari sisi kami ya, dari sisi Gerindranya, beliau kan gubernur soalnya. Itu salah satu contoh bahwa gubernur dari Gerindra itu, kalau beliau misalnya mau mengambil untung pribadi, timah yang ditambang rakyat dibabat habis misalnya, kemudian diambil alih oleh ya mafia tambang lah. Nah, terus apakah rakyat dapat uangnya? Enggak kan? Nah, sekarang kan memang dilematis, tambang rakyat itu juga nggak ada izin, tapi Pak Gubernur tidak serta-merta melarang, karena itu penghidupan masyarakat. Nah, itu salah satu keberpihakan beliau kepada rakyat. Sawit, beliau memberikan bibit subsidi. Lada, beliau memberikan bibit subsidi. Tapi kadang-kadang rakyatnya lada yang dibantu dijual kepada orang lain. Ini kan persoalan juga. Lah, kalau ditanya bagaimana peran Gerindra terhadap kontribusi Gerindra terhadap Bangka Belitung ya. Ya, itu satu-satunya indikatornya gubernur kita memberikan policy atau kebijakan. Mohon maaf ya, bantuan untuk orang-orang miskin banyak. Program untuk beasiswa juga banyak sekali. Artinya bisa dicek di Biro Kesra atau di beberapa bagian dari Pemprov itu yang menyelenggarakan itu. Artinya ada data, bukan saya ngomong bahwa saya memuji Pak Erzandi, bukan. Yang lain? Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Ada lagi? Pak, tadi kan Bapak bilang kontribusi ke masyarakat kan. Nah, yang dibilang Bapak tadi kayak bantuan kepada rakyat miskin misalkan. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau Nah, ini kan seandainya bicara tadi, kita bukan Gerindranya ya. Kan ditanya bagaimana Pak kontribusi Gerindra kepada Bangka Belitung. ya. Ya, nah kok Gerindra Oh ya, Gerindranya. menempatkan Pak Erzandi sebagai gubernur. Beliau adalah representasi dari Partai Gerindra. Ya, memang didukung partai politik lain. Tapi secara beliau kan ketua DPD Gerindra Bangka Belitung. Iya. Artinya apa yang beliau perbuat akan menjaga nama baik Gerindra juga, bukan selain nama baik beliau secara pribadi, tapi menjaga harkat dan martabat Gerindra dong. Ya dah. Nah, beliau itu indikatornya apa? Kalau beliau dicintai oleh rakyat misalkan. Nah, kalau misalnya beliau tidak dicintai rakyat, saya yakin suara Gerindra akan merosot nanti di 2024. Akan merosot tajam gitu. Kemarin juara ketiga, bisa-bisa juara kelima. Kalau masyarakat banyak yang tidak setuju dengan kebijakan Pak Erzandi.
artinya ada ruginya Gerindra juga kalau beliau salah. Tapi kalau beliau benar, pasti suara Gerindra akan naik. Implikasinya begitu. Ya. Nah, sama juga dengan bupati dan wali kota. Ya kan? Yang terpenting kekuasaan itu tidak digunakan semena-mena. Ya. Kok ngeliat goreng pisang, anak goreng pisang, silakan. Jadi mungkin Ya. ini coba Silakan. pertanyaan. Lalat tuh. Hah? Lalat kesedotan. Mungkin pertanyaan terkait isu politik lah. Nah, bagaimana sih fraksi Gerindra memposisikan diri ketika ada isu-isu politik yang baru-baru hangat seperti isu kenaikan BBM seperti yang kemarin terjadi? Bagaimana fraksi Gerindra memposisikan diri gitu? Di nasional apa di sana? Di sini. Secara umum. Nasional kan? Iya. Karena yang menetapkan harga BBM kan sebenarnya harga BBM itu tidak ada kaitan lagi dengan DPR RI. Tidak ada kaitan lagi dengan partai politik. Cuman betul meresponnya bagaimana? Iya, Pak, gitu maksudnya. Gerindra itu kan sekarang berada di dalam partai pemerintah. Maksudnya bergabung ya. Pak Prabowo, Sandiaga Uno kan menjadi menteri. Kemudian kemarin ada menteri yang lain gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sikap Partai Gerindra terhadap kenaikan harga BBM? Dalam konteks partai, Gerindra juga mengkritisi. Gerindra mengkritisi bahwa kenaikan harga BBM itu perlu dikaji, dianalisa secara mendalam. Tapi dalam konteks kenegaraan beda ya. Nah, karena Pak Prabowo kan berada dalam gerbong pemerintahan. Tidak mungkin beliau secara nyata sebagai ketua umum mengatakan saya menolak kenaikan harga BBM ini. Tapi di dalam internal Gerindra kita mengkritisi itu, berdebat itu secara ini berdebat. Pada saat kita diundang di klub, kita pertanyakan juga. Kemudian apakah kita harus teriak-teriak Pak Prabowo ini sebagai ketua umum saya menolak harga? Tidak mungkin kan? Karena beliau ada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, siapapun yang berada dalam pemerintahan tentu harus mendukung. Tapi konteksnya dalam partai, ketika ditanya respon partai, kita mendiskusikan itu, mengkaji, bahkan itu dijadikan isu diskusi gitu. Nah, kenapa harga BBM ini naik? Tapi bukan untuk kita keluarkan, tapi Pak Prabowo punya cara dan solusi bagaimana ke depannya agar masyarakat tidak tersulitkan oleh kondisi keberadaan BBM. Kemudian subsidi pemerintah juga nggak terlalu berat. Nah, beliau sudah mengarang sebuah buku namanya Paradok Indonesia. Ya. Nah, di dalam Paradok Indonesia itu dijelaskan, paradok itu kan maknanya, paradok itu kan bahasa simbol ya. Paradok itu maknanya sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya terjadi. Itu paradok, disebut paradok. Misalnya gini, kita penghasil, kita punya sawah kita menghasilkan beras nomor 1 ya. Kita punya sawah 2 hektar penghasil beras nomor 1, harusnya kita bahagia kan. Tapi anehnya orang tua kita kok beli beras bulog itu untuk makan keluarga. Nah, itu disebut paradok. Paham enggak? Ah, itu yang disebut paradok. Artinya kok antitesis gitu loh dengan kondisi yang sebenarnya. Harusnya ketika keluarga kita menghasilkan beras kelas nomor 1, masa kita nggak makan gitu loh? Kok kita malah makan beras bulog gitu? Itu paradok, sebut paradok itu. Jadi bertolak belakang dengan harusnya terjadi gitu. Nah, di buku Paradok Indonesia itu Pak Prabowo menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia dengan panjang pantai sekian, garam aja kita impor dari India, ya kan? Pantai kita itu terbesar setelah Kanada, panjang garis pantai kita itu terbesar setelah Kanada.
dan ada nomor satu. Tapi maknanya kalau kita garis pantai kita panjang, kan artinya sumber untuk membuat garam itu kan banyak loh. Iya. India itu jauh di bawah kita, tapi dia menjadi pengekspor garam ke Indonesia. SDA kita juga banyak, Apanya? SDA kita sumber daya alam. Iya. Malah jadi itu impor dari Kita sumber minyak kita dulu banyak, tapi harga minyak di kita mahal. Nah, itulah maknanya, paham dah? Itu yang disebut paradok. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi tapi terjadi. Nah, Pak Prabowo menulis dalam buku Paradok Indonesia, tapi di situ beliau menyebutkan solusinya apa. Udah pernah baca bukunya belum? belum Pak. Oh. Kalau saya ada 2 saya kasih di rumah nanti ada. Itu bercerita tentang Indonesia. Tulisan Pak Prabowo sendiri. Beliau bukan ngarang, beliau baca hasil riset BPS, Badan Pusat Statistik Nasional itu. Kemudian beliau membaca literatur luar negeri. Ya. Nah, dari situ beliau membuat beberapa catatan tentang Indonesia. Sehingga beliau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Tapi konteksnya pemikiran beliau itu dalam konteks bagaimana membangun Indonesia ke depan. Bukan mengatakan bahwa yang sekarang ini jelek. Ya, beliau berada dalam pemerintahan kan tidak etis juga kalau mengatakan apa yang ada sekarang ini jelek. Kalau masyarakat umum sih silakan aja. Ya, itu ya. Kalau ditanyakan pertanyaan tadi bagaimana kondisi Indonesia gitu ya dalam konteks kenaikan harga BBM, kemudian apa respon fraksi Gerindra? Ya secara fraksi Gerindra, secara fraksi ya di DPR RI itu ya suka atau tidak suka berada dalam barisan pemerintah. Tapi ingat, yang memutuskan harga naik itu sekarang kewenangannya bukan di DPR RI. Boleh memanggil Dirut Pertamina sebagai pemain monopoli ya, sebagai pemain tunggal untuk distribusi minyak BBM di Indonesia itu. Fraksi-fraksi itu berhak memanggil, mempertanyakan kenapa itu. Tapi hitung-hitungannya itu ada di Pertamina dan Kementerian Keuangan, BUMN gitu. Karena Pertamina itu ada di bawah BUMN. Nah, tapi kalau respon secara partai dikritisi, Pak Prabowo pun mengkritisi. Di mana beliau mengkritisinya? Di buku karangan beliau, Paradok Indonesia tadi. Ya. Tingkat kemiskinan beliau. Harusnya kemiskinan Indonesia itu nggak seperti sekarang. Harusnya Indonesia udah nggak penduduk miskinnya udah sangat sedikit harusnya. Beliau juga menulis tentang hutang Indonesia. Gitu. Ada dalam Paradok Indonesia itu. Jadi saya juga nggak ngarang-ngarang. Apa lagi? Mungkin dari saya lagi Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak, tanggapan Bapak yang dimana ada isu 2023 akan resesi ekonomi. Nah, itu gimana Pak? Apakah benar akan terjadi atau masih berjalan atau gimana Pak? Gini, resesi ekonomi itu kan dihitung dari variabel-variabel yang ada sekarang. Ya, kalau kalian orang ekonomi, kalau kalian orang politik, maka ketika kita berbicara politik, bagaimana politik Indonesia 2024 kalau kita berbicara politik? Siapa yang memegang? Kan ada variabel-variabel yang akan menjadi penentu. Variabel itu artinya elemen-elemen atau bagian-bagian apa yang menjadi penentu. Nah, kalau kita berbicara ekonomi, orang sering menyebutkan bahwa 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Apakah ini betul? Kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena garis distribusi barang untuk kebutuhan pangan itu di Eropa itu mengalami konflik Ukraina. Ukraina itu penghasil gandum terbesar. Rusia penghasil BBM, penghasil
bahan makanan termasuk minyak, ya. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan resesi ekonomi? Jelas dong, ya kan? Kalau distribusi kan gini, sebuah produksi itu berjalan bila produksi hilirnya tersedia, ya kan? Kan gini, Anda mau buat susu lah, ya, membuat susu, tapi barang susu Anda mau buat kue, bahannya dari susu, susunya nggak ada. Kenapa susunya nggak ada? Karena negara Eropa nggak bisa beli BBM, nggak bisa beli gas. Untuk apa gasnya? Untuk proses industrialisasi susu. Sehingga susu yang dihasilkan itu nggak banyak. Sapi yang dipelihara nggak bisa maksimal. Nah, sehingga produksi susu sedikit, pabrik makanan untuk mengolah makanan yang bersumber dari susu sedikit, makanan yang dari gandum yang nggak ada juga sedikit, ada artinya mahal. Lah Ukraina sebagai penghasil gandum dia nggak bisa fokus menghasilkan gandum karena dia terlibat perang. Rusia sebagai penghasil. Nah, Amerika ketika negara-negara ini terlibat perang, negara-negara Eropa mengalami kesulitan sumber hilir, bahan baku hilir, nah mereka nggak ada uang. Amerika dia penghasil minyak biji-bijian, penghasil kedelai. Tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Nah sekarang kan terasanya di Amerika itu untuk mensubsidi petani kedelainya mereka kewalahan. Karena perputaran uang di Amerika menjadi sangat lemah. Kenapa? Karena industri jasa keuangan merosot. Karena apa? Negara-negara Eropa tidak melakukan transaksi. Mereka lebih berhemat. Akibatnya perputaran uang dunia nggak ada, ekonomi melambat. Orang sekarang tidak ada lagi menyetok makanan, tapi bagaimana memanfaatkan yang ada. Otomatis siapapun penghasil bahan baku yang besar, dia nggak dapat duit juga, percuma. Lah karena pembelinya nggak ada, ya kan? Lah otomatis kalau itu berjalan berturut-turut selama 2 tahun, kalau perang Ukraina Rusia itu nggak berhenti, nah itu dampaknya kan sekarang itu petani Amerika mau dapat subsidi pupuk nggak ada lagi karena duit Amerika juga mengalami kelambatan. Inggris juga mengalami problem, barang yang diproduksi Inggris orang banyak nggak mau beli, kan gitu, sehingga barangnya ada tapi produknya nggak laku. Otomatis terjadi lah kalau industrinya jalan terus, tenaga kerjanya dibayar, barangnya nggak dijual, nggak laku, ya bangkrut lah negara. Industri itu kalau swasta dia nggak akan mampu bayar duit operasional ke banknya sebagai bank pendukungnya untuk melakukan pembayaran ini kan, biaya operasionalnya. Tapi kalau berjalan secara terus menerus misalkan, ya bank percaya, berani. Jadi banyak faktor penyebab. Bukan hanya sekedar orang bilang wah Ukraina tidak ada gandum sehingga kita akan krisis pangan. Krisis pangan akan menyebabkan krisis ekonomi. Tidak seperti itu. Penjelasannya langsung saklek begitu, tidak. Jadi ada banyak faktor. Paham ya? Silakan makan, saya makan tidak apa-apa. Kok nunggu di komando? Asik bertanya ini, Pak. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan kami, Pak. Ya. Dari kami. Mungkin terima kasih atas tanggapan Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan kepada Bapak. Terima kasih juga karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai pada hari ini. Ya, nggak apa-apa. Saya kan mantan mahasiswa, saya mantan aktivis, jadi saya bisa memahami lah. Jadi Tahun berapa? saya 96.